Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi. Jadi perdagangan luar negeri itu muncul dan berkembang dari mazhab merkantilis dan mazhab klasik. Jadi untuk mazhab merkantilis itu berkembang di sekitar abad 16-17. Kemudian pandangan tersebut, meyakini bahwa suatu negara dapat mempertinggi kekayaannya dengan cara menjual barang-barang ke luar negeri. Sementara untuk mazhab klasik yang dikemukakan oleh David Ricardo, ini lebih mengedepankan mengenai konsep spesialisasi dan atau kekhususan gitu ya dalam perdagangan. Jadi, dia juga mengemukakan bahwa perdagangan luar negeri atau perdagangan antar negara itu terjadi, dengan sistem perdagangan bebas, di mana, perdagangan itu akan dilakukan tanpa ada hambatan, apapun. Kemudian kenapa negara-negara tersebut melakukan perdagangan? Jadi di sini ada 4 alasan kenapa, negara-negara tersebut melakukan perdagangan. Yang pertama adalah, mengenai ini, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Jadi untuk alasan yang pertama ini adalah, ada keterbatasan baik dari segi wilayah, kemudian keadaan alam, letak geografis yang, memungkinkan hanya ada negara-negara yang bisa menghasilkan suatu komoditas tertentu. Contohnya adalah pada awal-awal, eee, terjadinya kolonialisme itu kan berawal dari, eee, awalnya adalah suatu keinginan untuk mendapatkan ini, rempah-rempah, makanya ada kalau teman-teman pernah dengar jalur rempah. Nah itu, di negara-negara Eropa itu membutuhkan rempah-rempah yang tidak dapat dihasilkan di negaranya, sehingga mereka mengimpor atau mendatangkan barang-barang dari, Asia. Kemudian mereka memulai penjelajahan, antara lain karena keinginan untuk menguasai sumber-sumber rempah-rempah ini. Kemudian untuk alasan yang kedua adalah memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Jadi ada karena kondisi tadi ditunjang dari kondisi alam tadi, keadaan geografis yang spesifik. Nah, sehingga dia bisa menghasilkan komoditas tertentu khusus, yang bisa menghasilkan komoditas itu hanya di tempat tersebut. Nah, sehingga itu merupakan keuntungan karena berarti setiap negara atau negara-negara lain yang menginginkan komoditas tersebut harus membeli di negara itu. Kemudian keuntungan dengan spesialisasi ini adalah bahwa faktor-faktor yang dimiliki, setiap negara dapat digunakan dengan lebih efisien, kemudian dapat menikmati lebih banyak barang dari yang dapat diproduksi, di dalam negeri. Nanti akan dijelaskan, lebih lanjut mengenai 2 poin ini. Kemudian, alasan yang berikutnya adalah memperluas pasar industri-industri dalam negeri. Jadi jika suatu industri dapat memenuhi permintaan dalam negeri sebelum alat-alat produksi digunakan sepenuhnya, maka industri tersebut masih dapat meningkatkan produksi, kemudian keuntungan dari proses produksi tersebut, apa, bisa diputar untuk ini, mendapatkan hasil yang lebih, maaf, yaitu dengan mengekspor ke luar negeri. Kemudian apabila produksi dari alat-alat produksi belum mencapai tingkat yang optimum, maka dengan adanya ekspor akan mempertinggi keefisienan dari alat produksi dan mengurangi biaya produksi. Kemudian menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Jadi dengan adanya kegiatan perdagangan luar negeri itu akan membuat suatu negara itu memiliki keinginan, kemampuan, meningkatkan kemampuan supaya dia bisa me-manage kegiatan perdagangannya itu secara lebih efisien. Jadi dia akan terpacu supaya lebih produktif, jadi bisa menghasilkan lebih banyak barang dengan minimal cost. Supaya apa? Supaya keuntungannya menjadi maksimal.
Kemudian asumsi-asumsi yang digunakan dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Jadi dalam menunjukkan keuntungan perdagangan luar negeri dengan angka-angka. Jadi ketika kita mempelajari mengenai perdagangan luar negeri ini ada penyederhanaan dengan asumsi. Jadi kalau eh, apa supaya yang kita pelajari di sini berlaku, maka asumsi-asumsi ini akan harus diterapkan. Yaitu mengenai keuntungan mutlak. Jadi keuntungan mutlak suatu negara dalam mengeluarkan suatu barang, kemudian nanti ada keuntungan berbanding suatu negara dalam mengeluarkan suatu barang. Jadi di sini untuk menunjukkan keuntungan itu ada dua skema yang bisa dipakai, yaitu keuntungan mutlak dan keuntungan berbanding. Kemudian ada asumsi lain yang digunakan, yaitu negara yang melakukan perdagangan telah mencapai kesempatan kerja penuh. Jadi di sini semua faktor produksi telah digunakan. Jadi faktor produksinya adalah optimal. Kemudian negara yang melakukan perdagangan tidak menggunakan hambatan perdagangan luar negeri. Jadi di sini setiap negara menjalankan perdagangan bebas. Jadi tidak ada upaya dari suatu negara tertentu untuk menghambat kegiatan perdagangan dengan negara lain. Kemudian asumsi tambahannya adalah hanya dua negara yang akan melakukan spesialisasi dan perdagangan. Jadi di sini ketika kita membicarakan adanya perdagangan luar negeri, ini dilakukan oleh dua negara saja. Kemudian hanya memproduksi dua jenis barang, kemudian masing-masing negara juga hanya memiliki 2 unit faktor produksi, kemudian harga relatif atau biaya pengganti yang dapat didefinisikan sebagai harga salah satu barang yang dinyatakan dalam unit barang lainnya adalah tetap. Jadi dengan asumsi-asumsi ini kita bisa mempelajari prinsip-prinsip perdagangan luar negeri. Nah, kita mulai dari asumsi yang pertama, apa itu keuntungan mutlak. Jadi di sini keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dari mengkhusus kegiatan kepada memproduksi barang-barang dengan efisiensi yang lebih tinggi. Jadi contohnya seperti di sini. Kemudian perbedaan di antara modal jangka panjang yang diterima dari luar negeri dengan modal yang dibayarkan ke luar negeri itu adalah merupakan neraca modal. Jadi apabila neraca modal ini nilainya positif, maka dalam jangka panjang ini lebih banyak modal yang diterima dari luar negeri dari yang dibayarkan ke luar negeri. Jadi ini adalah dengan aliran modal yang positif, yang nilainya positif, ini akan memperkokoh neraca pembayaran. Kemudian dua account penting dalam neraca pembayaran adalah modal swasta dan kesilapan dan ketinggalan. Jadi modal swasta ini adalah aliran modal dalam bentuk tabungan atau investasi yang dapat dengan cepat ditukarkan kembali kepada valuta yang asal atau valuta lainnya. Kemudian kesilapan dan ketinggalan ini adalah account yang menaksir besarnya aliran uang yang tidak dapat dicatat. Jadi perlu adanya account ini ya, kesilapan dan ketinggalan ini untuk memastikan agar penghitungan aliran ke luar negeri dan aliran masuknya adalah selalu seimbang. Kemudian untuk yang berikutnya adalah cadangan valuta asing. Ini merupakan aliran pembayaran dan investasi yang masuk ke dalam suatu negara pada suatu waktu tertentu. Kemudian biasanya berbeda dengan aliran keluar untuk pembayaran dan investasi ke luar negeri. Kemudian perbedaan di antara keduanya dinamakan neraca keseluruhan. Jadi
selisih antara neraca modal tadi dengan yang neraca berjalan. Nah, untuk apabila neraca keseluruhan bernilai positif, artinya aliran pembayaran dan investasi ke luar negeri melebihi aliran yang sama ke luar negeri. Kemudian apabila dia nilainya negatif, itu aliran ke luar negeri melebihi aliran yang masuk. Kemudian dalam keadaan suatu negara lebih banyak membuat bayaran ke luar negeri dibanding dengan penerimaannya, maka bank sentral harus mengurangi cadangan valuta asing untuk melakukan pembayaran. Kemudian kejadian sebaliknya apabila suatu negara itu membuat pembayaran ke luar negeri lebih sedikit dibanding dengan penerimaannya, maka bank sentral menambah cadangan valuta asing untuk supaya menstabilkan keadaan neracanya. Jadi di sini neraca pembayaran harus selalu stabil, di mana yang menyebabkan selalu seimbang itu adalah antara neraca berjalan dan neraca modal yang akan diseimbangkan oleh perubahan cadangan valuta asing yang dimiliki oleh bank sentral. Jadi di sini ada komponen-komponen dalam neraca, yaitu neraca berjalan, kemudian neraca modal jangka panjang, modal keuangan swasta, kemudian di sini kita bisa hitung neraca keseluruhannya. Kemudian komponen keempat adalah perubahan cadangan mata uang asing. Jadi di sini menggambarkan bahwa neraca berjalan terdapat surplus 40 triliun, kemudian aliran modal jangka panjangnya adalah 20, surplus juga, kemudian modal keuntungan swastanya mengalami defisit sebanyak 30 triliun, sehingga neraca keseluruhannya surplusnya adalah 30 saja, 30 triliun. Kemudian surplus dalam neraca keseluruhan ini berarti negara ini menerima 30 triliun dari negara lain, sehingga menyebabkan cadangan valuta asing di bank sentral akan bertambah dengan jumlah yang sama. Jadi akibat dari bertambahnya modal yang masuk dan keluar telah sama banyaknya gitu ya. Maka di sini dia disebut sebagai balance antara neraca keseluruhan dengan perubahan cadangan mata uang asing. Kemudian untuk neraca perdagangan dan pembayaran Indonesia ini di setiap negara walaupun menggunakan prinsip yang sama, neraca pembayaran di Indonesia itu ditunjukkan di tabel berikut. Kemudian data yang kalian bisa cek lagi nanti di websitenya bps.go.id untuk data yang terbaru. Kemudian susunan neraca pembayarannya ini dapat dibedakan menjadi 3 golongan mutasi keuangan, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan selisih perhitungan seperti ini. Jadi transaksi berjalan, kemudian transaksi modal, kemudian selisih perhitungan. Jadi di sini harus balance. Untuk keterangannya di sini transaksi berjalan ini secara prinsipil akan sama dengan yang di keterangan sebelumnya ya, cuman yang di bagian sebelumnya itu dia lebih sederhana gitu ya, tetapi di sini untuk transaksi berjalan yang ada di sini meliputi beberapa item ekspor itu misalkan dibedakan non migas dan migas, untuk yang impor juga migas dan non migas, kemudian dalam 2 tahun yang ditunjukkan dalam 2 periode 9697 dan 2000 dan 2001. Tapi secara umum informasi yang ada di sini transaksi berjalan, modal dan selisih itu tadi seperti yang dijelaskan di depan. Ini bisa kalian baca untuk masing-masing penjelasannya.
Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.